Nah, bagus guys kameranya guys. Punya HP baru orang. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Maret. Wah, 2026. Hah? 24. Hari ini kita lebaran keempat. Keempat. Oh ya, lebaran ikannya nampak. Ikan-ikan mulai sudah besar. Di sini ada kura-kura guys. Kita kehilangan omset sehari itu sekitar 8-10 juta. Ikan guys. Ikan sudah nunggu makan. Oh, ikan gurami. Nanti kita kasih makan ikan. Oh, sudah ngantri ikan. Banyak ternak kita guys. Anjing baru saja kita mandikan. Baru hilang. Hilang kemarin. Kembali lagi. Nah. Blacky kabur. Ikan. Guys, kita makan ya. Oh. Alika. Ayo guys. 200 pasang 100. Guys, ayo bro, lihat bro, ikan kita bro. Banyak kita bro. Kita ternak ikan. Lele je, di jumbo. Pokoknya segala hewan kita ternak. Kita beli ikan, beli burung lagi. Kandang burung kita bikin, kandang ayam, angso. Pokoknya jadi kebun binatang hewan ternak. Inilah kehidupan yang paling asik. Bisa mikir-mikir. Yang penting tenang. Makan. Makan. Ayo makan. Ayo bro makan. Ayo. Senang-senang. Berenang. Hajar. Sejarah kolam renang. Bayangkan ribuan tahun lalu, saat manusia pertama kali membangun kolam, bukan untuk berenang, tapi untuk menyucikan diri. Di peradaban kuno seperti Great Bath of Mohenjo-daro, air dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Orang-orang datang bukan untuk bermain, tapi untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri pada kepercayaan mereka. Waktu terus berjalan, hingga masuk ke era Romawi kuno. Disinilah pemandian berubah drastis. Tempat seperti Baths of Caracalla bukan hanya tempat mandi, tapi pusat kehidupan. Orang berkumpul, berdiskusi, berolahraga, bahkan membangun relasi sosial. Kolam menjadi simbol peradaban yang maju. Sementara itu di Nusantara, air juga punya makna yang dalam. Pada masa kerajaan Majapahit, tempat seperti Candi Tikus digunakan sebagai pemandian suci dan tempat ritual. Air bukan sekedar kebutuhan, tapi bagian dari spiritualitas dan kekuasaan kerajaan. Memasuki masa kolonial, konsep kolam renang modern mulai diperkenalkan di Indonesia. Kolam dibangun dengan sistem yang lebih teratur, digunakan untuk olahraga dan rekreasi, meskipun saat itu masih terbatas untuk kalangan tertentu.
Setelah Indonesia merdeka, kolam renang mulai menjadi milik semua orang. Dengan hadirnya Persatuan Renang Seluruh Indonesia, renang berkembang menjadi olahraga nasional, diajarkan di sekolah, dan dipertandingkan hingga tingkat internasional. Dan hari ini, kolam renang telah berubah lagi, dari tempat suci menjadi ruang rekreasi, olahraga, bahkan hiburan modern seperti di Waterbomb Bali. Dari masa ke masa, satu hal tetap sama. Air selalu menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Karena pada akhirnya, kolam renang bukan hanya tentang air, tapi tentang bagaimana manusia berkembang. Dari spiritual, menjadi sosial, hingga modern. Sejarah kolam renang. Bayangkan ribuan tahun lalu, saat manusia pertama kali membangun kolam, bukan untuk berenang, tapi untuk menyucikan diri. Di peradaban kuno seperti Great Bath of Mohenjo-daro, air dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Orang-orang datang bukan untuk bermain, tapi untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri pada kepercayaan mereka. Waktu terus berjalan, hingga masuk ke era Romawi kuno. Disinilah pemandian berubah drastis. Tempat seperti Baths of Caracalla bukan hanya tempat mandi, tapi pusat kehidupan. Orang berkumpul, berdiskusi, berolahraga, bahkan membangun relasi sosial. Kolam menjadi simbol peradaban yang maju. Sementara itu di Nusantara, air juga punya makna yang dalam. Pada masa kerajaan Majapahit, tempat seperti Candi Tikus digunakan sebagai pemandian suci dan tempat ritual. Air bukan sekedar kebutuhan, tapi bagian dari spiritualitas dan kekuasaan kerajaan. Memasuki masa kolonial, konsep kolam renang modern mulai diperkenalkan di Indonesia. Kolam dibangun dengan sistem yang lebih teratur, digunakan untuk olahraga dan rekreasi, meskipun saat itu masih terbatas untuk kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, kolam renang mulai menjadi milik semua orang. Dengan hadirnya Persatuan Renang Seluruh Indonesia, renang berkembang menjadi olahraga nasional, diajarkan di sekolah, dan dipertandingkan hingga tingkat internasional. Dan hari ini, kolam renang telah berubah lagi, dari tempat suci menjadi ruang rekreasi, olahraga, bahkan hiburan modern seperti di Waterbomb Bali. Dari masa ke masa, satu hal tetap sama. Air selalu menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Karena pada akhirnya, kolam renang bukan hanya tentang air, tapi tentang bagaimana manusia berkembang, dari spiritual menjadi sosial hingga modern. Apa lu? Sate ah, Jan. Oke. Hai. Nggak pedas sayang. Manis kak. Lagi. Meong 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 meong. Meong. Meong.
Meong. Eh. Sana. Meong. Belakang. Belakang. Belakang.